Berikut akan saya sampaikan kontrak kuliah untuk mata kuliah komprehensif kehamilan. Tujuan kontrak kuliah ini adalah untuk berkoordinasi dan kesepakatan bagaimana berjalannya perkuliahan selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Dan kontrak perkuliahan ini juga berisi tentang deskripsi mata kuliah. Kata mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan saya, nama Irma Retnaning Tias. Saya dosen di IIK Strada sejak tahun 2011 dan sampai sekarang. Kemudian untuk skill yang pernah saya ikuti yaitu pelatihan CTU, APN, CI Edukator, kemudian pelatihan Komite Etik, dan pelatihan akreditasi Lampetekes. Kemudian pernah bekerja di Rumah Sakit DKT Kediri selama 3 tahun dan baru selesai sebagai pengurus IBI Ranting Pendidikan. Kemudian alamat saya yaitu Perum Gria Sambirjo, Blok C28 Sambirjo, Gamping Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemudian untuk pendidikan saya di Akademi Kebidanan lulus tahun 2004, kemudian D4 Bidan Pendidik lulus tahun 2008, kemudian S1 Kesehatan Masyarakat lulus tahun 2011, kemudian lanjut di S2 Manajemen KIA Universitas Diponegoro lulus tahun 2015, dan saat ini S1 Kebidanan dan Profesi lulus tahun 2020. Jadi perkenalan dari saya, dan dari saya juga mengucapkan selamat datang di IIK Strada dan selamat bergabung bersama kami di D4 IIK Strada. Salam kenal dari saya. Baik, selanjutnya yaitu seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kontrak kuliah ini juga berisi tentang deskripsi mata kuliah. Apa sih sebenarnya komprehensif kehamilan seperti itu? Saya rasa ibu-ibu di sini semuanya tidak asing lagi dengan istilah komprehensif atau istilah kehamilan. Nah, di sini maksud atau tujuan atau definisi dari komprehensif kehamilan adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang asuhan kebidanan kehamilan secara komprehensif, meliputi review materi asuhan kebidanan kehamilan baik fisiologi maupun patologi, kemudian latihan, diskusi soal, dan reflektif kasus ya. Jadi kenapa saya di sini mengatakan review materi ASKEP? Karena saya yakin bunda-bunda di sini, ibu-ibu di sini sudah bekerja. Sudah banyak yang bekerja. Artinya jika sudah bekerja, artinya kuliah ini adalah kuliah lanjutan. Ibu-ibu sekarang di sini sudah memiliki skill sebelumnya, sudah menyelesaikan studi sebelumnya di program studi D3 Kebidanan. Jadi materi di sini adalah mereview, mengingat kembali Bunda, seperti itu. Jadi kita mengulang kembali. Jika mengulang itu kan hanya mengingat beberapa materi yang sudah pernah kita terima, seperti itu. Nah, tujuannya di sini adalah lebih ke kasus, lebih ke aplikasi kasusnya. Bagaimana jika di lahan itu kemudian kita mendapatkan suatu kasus dan bagaimana cara penyelesaiannya. Karena pendidikan D4 ini dipersiapkan untuk profesi kebidanannya, profesi bidan yang mengarah ke kasus-kasus. Jadi nanti banyak dibahas adalah tentang kasus-kasus yang Bunda dapatkan selama Bunda bekerja di lahan, seperti itu. Akan saya kenalkan bahwa yang tim dosennya, tim pengajarnya ada 3 ya. Dosen pengampu komprehensif kehamilan, yaitu ada saya sendiri, kemudian selaku PJMK, penanggung jawab mata kuliah, kemudian juga ada Bu Retno Palupi Yonisiwi, kemudian juga ada Bu Anggra Wulandari. Jadi nanti pada mata kuliah komprehensif kehamilan, ibu-ibu di sini semuanya akan bertemu dengan 3 tim dosen, seperti itu. Dalam komprehensif kehamilan ada beberapa pokok bahasan yang akan dibagi menjadi tim dosen tersebut. Nah, kebetulan di sini Bu Anggra akan mendapatkan pokok bahasan mereview pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi,
kemudian juga mereview perubahan adaptasi psikologis selama masa kehamilan, dan mereview perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil, kemudian reflective cases, seperti itu. Jadi nanti Ibu Anggra akan menyampaikan 4 item gitu. Selanjutnya untuk Bu Palupi dengan pokok bahasan mereview tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, kemudian mereview kebutuhan ibu hamil dan mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan reflective case. Ya, jadi nanti juga sama, di setiap akhir akan merefleksi kasus-kasus yang berhubungan dengan uji kompetensi nantinya. Juga untuk saya, pokok bahasan yaitu mereview tanda-tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan, kemudian mereview manajemen kebidanan pada ibu hamil, kemudian take home nanti ASKEP komprehensif sebagai tugas, kemudian reflective case ya. Jadi nanti untuk take home ASKEP komprehensifnya itu berupa penugasan yang juga sebagai nilai untuk ujian akhir semester. Berikutnya di sini selama kegiatan perkuliahan ini nanti ada UAS, ada tugas, dan ada absensi. Jadi ada ujian akhir semester jika untuk saya nanti berupa penugasan, kemudian ada juga tugas juga ya. Jadi nanti tugas dan ujian akhir semester ada, kemudian juga ada absensi biasanya melalui Google Form seperti itu. Jadi nanti untuk ujian akhir semesternya berupa beberapa soal-soal ASKEP komprehensif seperti itu. Di sini media pembelajaran yaitu menggunakan Google Form untuk take home ya, untuk penugasan, kemudian juga menggunakan YouTube dan juga menggunakan Zoom. Kadang beberapa jika untuk Zoom itu terkendala sinyal ya, kadang saat Zoom berlangsung sinyalnya kurang bagus, akhirnya tidak bisa mendapatkan penjelasan, dan makanya di sini saya memfasilitasi salah satunya YouTube. Jadi nanti saat kegiatan perkuliahan tidak bisa mengikuti, mungkin ibu-ibu di sini ada infarto atau sedang bekerja, jadi nanti kalau via YouTube bisa diputar atau bisa didengarkan saat bunda-bunda atau ibu-ibu di sini sedang tidak posisi bekerja atau sedang tidak menolong persalinan seperti itu. Jadi materinya bisa dilihat, direview ulang seperti itu. Saya sampaikan tadi terkait dengan tugas ASKEP komprehensif. Kemudian selain tugas nanti juga ada ujian akhir semester berupa Google Form, soal-soal, dan tugas ini bobotnya lebih besar. Jadi artinya nanti jika saat UASnya nilainya jatuh, bisa diangkat dari penugasan dari ASKEP komprehensif ini. Nah, nanti rencananya membuat kasus ASKEP komprehensif kehamilan. Jadi ada cover, ada bab 1 berupa pendahuluan, ada bab 2 tinjauan materi, ada bab 3 tinjauan kasus dengan 7 langkah manajemen Varni, kemudian bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup, kemudian daftar pustaka. Kemudian juga membuat soal dari kasus berserta kunci jawaban, di mana nanti akan saya berikan contohnya bagaimana bentuk soalnya seperti itu. Nah, tugasnya ini berupa tugas individu, ibu-ibu. Jadi, semuanya mengerjakan sendiri-sendiri, tapi temanya sama. Nah, di sini ada 6 tema. Yang pertama adalah tema kehamilan. Kehamilan trimester 1 fisiologis, itu nanti nomor absen 1 sampai 8. Jadi nomor absen 1 sampai 8 tuh mengerjakan tugas individu dengan tema TM1 fisiologis begitu. Kemudian tema kehamilan TM1 patologis itu nomor absen 9 sampai 16. Kemudian tema kehamilan TM2 fisiologis nomor absen 17 sampai 24. Kemudian tema kehamilan TM2 patologis nomor absen 25 sampai dengan 32. Kemudian tema kehamilan TM3 fisiologis nomor absen 33 sampai dengan 40.
Kemudian tema kehamilan TM3 patologis nomor absen 41 sampai dengan 48. Jadi Bunda di sini tidak bingung ya, artinya bukan tugas kelompok, tetap tugas individu. Cuman dilihat nanti, misalkan saya nomor absennya 10. Oh, berarti saya nomor absen 10, berarti saya mendapat tema kehamilan TM1 patologis. Karena absen 10 itu berada di antara absen 9 sampai 16, begitu. Kemudian selain tugas individu juga ditambahkan membuat satu soal kasus beserta kunci jawaban. Jadi cukup satu saja. Kemudian tugas dikumpulkan saat ujian akhir semester atau sebelumnya ya. Menurut saya maksimal 2 minggu dari hari ini. Dengan cara mengirim tugas ke Google Form yang nanti akan saya kirimkan ke PJMK-nya. Ini adalah contoh soal kasusnya. Di sini ada seorang perempuan berusia 32 tahun, G3, S1, A1, kehamilan 30 minggu, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh sering pusing, pandangan mata kabur, nyeri ulu hati, bengkak pada kakinya, hasil pemeriksaan tekanan darah 150 per 100 mmHg, dan protein urinnya positif ya, positif 2. Apakah tujuan pemeriksaan yang bidan lakukan pada kasus tersebut? Nah, untuk soalnya fokusnya adalah fokus pada pasien, kemudian usia, tempat periksa, kemudian diagnosa umum, kemudian keluhannya berupa data subjektif dan data objektif, kemudian baru pertanyaan. Ini adalah contoh soal kasusnya, begitu. Ini adalah contoh pembahasan soal kasus. Nah, dari kasus yang tadi di slide sebelumnya, kita harus tahu dulu, memahami apa yang menjadi kunci masalah kasus tersebut. Pada kasus tersebut, kunci masalahnya adalah tujuan asuhan dalam kunjungan kehamilan. Setelah kita tahu kunci masalahnya, kita harus kembali atau mencari ke konsep teorinya. Bahwa konsep teori dalam kunjungan kehamilan, baik itu kunjungan ulang ataupun kunjungan pertama, bahwa tujuan dari kunjungan kehamilan yaitu mendeteksi komplikasi dan mempersiapkan kelahiran kegawat daruratan, di mana jadwal kunjungan ulang menurut Variani 2015 yaitu usia kehamilan sampai 28 minggu setiap 4 minggu, usia kehamilan 28 minggu setiap 2 minggu, usia kehamilan 36 minggu sampai kelahiran setiap minggu. Jadi berdasarkan konsep teorinya ada 3 kali ya, ada setiap usia kehamilannya ada minimal kunjungan yang harus ditetapkan. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, tujuan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu untuk mendeteksi komplikasi dan mempersiapkan kelahiran dengan melakukan pemeriksaan rutin dan tambahan cek protein urin. Jadi di sini kita tekankan bahwa kunjungan ulangnya di sini, bahwa di kasus tersebut tadi penekanannya adanya suatu cek tambahan, yaitu tambahan protein urin, dan selain itu juga didapatkan tensinya yang tinggi. Jadi artinya dengan tensi yang tinggi, bidan melakukan deteksi dini, yaitu melakukan cek urin ya. Nah, kemudian di sini ternyata pendeteksian komplikasinya itu didapatkan protein urinnya positif. Makanya di sini adalah jawabannya E, seperti itu. Demikian tadi kontrakule yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait untuk penugasan take home yang askep komprehensif mulai dari cover bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, dan bab 5. Nanti saya akan kirimkan contoh filenya, jadi bunda-bunda di sini tidak usah khawatir, tinggal melihat contohnya, kemudian dengan mengganti kasus yang bunda ambil seperti itu. Jadi nanti bunda boleh mengambil kasusnya apa saja, sesuai dengan contoh yang akan saya berikan. Jadi demikian kontrak kuliah yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya.